Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Pujilah Tuhan Allah yang agung dan maha kuasa. Tuhanlah yang memberi hidup. Tuhan juga yang memberi hikmat, kepandaian, dan akal budi. Hari ini kita bersama-sama di sini mau mensyukuri rahmat Tuhan yang begitu besar terhadap kita semua. Semuanya hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan, maka kami bersyukur hari ini. Jemaat diundang berdiri, kita memuji keagungan namanya yang ajaib dalam hidup kita. Kidung Jemaat 8 bait yang pertama, bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan karunia yang Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini firman-Mu juga akan menjadi bagian yang akan kami baca, serta renungkan sehingga kami semakin dipersiapkan untuk menjadi damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan membacakan litani pujian secara silih ganti yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu,
Saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya mengurapi, memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca, menerima firman-Mu, serta melaksanakannya dalam hidup beriman kepada Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan menurut Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Yang demikian bunyinya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jenih payahnya dan bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Allah mendengar manusia, Allah melihat manusia dalam dosa dan maut campur tangan di dalamnya. Allah mendengar umat pilihan Allah bangsa Israel dan juga melihatnya dalam dosa, dalam keadaan mereka terbuang di Babel, dalam penderitaan, hampir tenggelam dalam berhala, dalam kekafiran mereka, sama dengan orang-orang Babel. Oleh karena itu, saudara-saudara, segera campur tangan Allah tepat pada waktunya. Tuhan memberi jalan keluar kepada mereka untuk minta tolong kepada Allah. Umat pilihan Allah bangsa Israel yang minta tolong didengar oleh Allah. Allah bekerja melalui Raja Koreshi Persia, diutus Allah untuk campur tangan daripada Allah untuk membawa pembebasan bagi mereka. Dalam hal ini Allah memberkati mereka untuk mereka senantiasa taat kepada Tuhan dan mereka diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkati Koreshi dan ambil campur tangan dalam kehidupan pemerintahan di mana mereka memenangkan peperangan bersama dengan Babilonia, dan banyak rakyat yang dibawa ke ke Koreshi, tetapi juga banyak yang disuruh untuk kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mendapatkan jalan keluar daripada Allah untuk membangun kembali akan Yerusalem, akan bait Allah menurut pimpinan dan rencananya. Saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa yang melihat akan umat pilihannya bangsa Israel, melihat dengan kesuciannya
melihat dengan kuasa-Nya, melihat dengan kasih-Nya, maka mereka yang dibuang ke Babel, mereka tepat pada waktunya ada campur tangan Allah untuk mereka dibebaskan dan mereka dikembalikan ke Yerusalem dan yang lain dibawa kembali ke Persia. Saudara-saudara sekalian, ini adalah campur tangan Allah sendiri memakai Raja Persia untuk pekerjaan Tuhan ini. Penyelamatan Allah kepada umat pilihan-Nya tepat pada waktunya. Demikian juga saudara-saudara dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah, bangsa Israel secara rohani. Ia melihat dari jauh, ia mendengar dari jauh, dan ia campur tangan tepat pada waktunya untuk memberkati akan kita umat-Nya. Campur tangan atas semua persoalan, semua pergumulan, di mana ia tidak tinggalkan kita bergumul sendirian. Ia tidak tinggalkan kita untuk berjalan sendirian. Ia senantiasa campur tangan menurut pimpinan berkat selamat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oleh karena itu, dengarkanlah suara Allah dalam panggilan dan dalam hidup sebagai iman Kristen kepadanya, di mana Ia mengasihi dengan kuasa-Nya, Ia menyertai dengan berkat dan selamat-Nya, Ia menolong tepat pada waktunya menurut kuasa-Nya, menurut pimpinan dan kasih-Nya, sehingga Ia mau menyelamatkan akan kita kembali pada jalan yang benar oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tidak berjalan sendiri dalam hidup ini. Kita berjalan bersama-sama dengan Dia yang menuntun dan memberkati dan menyertai akan kita. Ia senantiasa menolong tepat pada waktunya, sehingga Ia senantiasa memberikan jalan keluar menurut pimpinan dan kehendak Allah. Oleh karena itu, marilah kita belajar atas semuanya itu, baik atas semua yang telah dialami oleh umat pilihan Allah bangsa Israel di Babilonia dan di Persia, demikian juga yang dialami oleh dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya untuk setiap anak-anak Tuhan yang dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan untuk berjalan menurut koridor yang dikehendakinya, supaya mendapatkan berkat dan selamat dalam pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, saudara-saudara sekalian dalam kasih Tuhan, mari kita berpegang pada kehendak-Nya, pada pimpinan, pada rencana Allah, supaya perjalanan hidup kita walaupun menghadapi tantangan dan pergumulan dan tantangan dunia ini, Ia memberikan kepada kita jalan keluar, dengar dan melihat dan kembali pada jalan benar oleh karena kuasa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang menyembah Engkau ya Tuhan dalam panggilan kami sebagai umat-Mu melalui kebaktian keluarga hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai akan kami sekalian dalam melaksanakan firman-Mu dan juga menyertai akan kehidupan kami dan menjawab akan doa-doa kami sesuai dengan pimpinan dan rencana-Mu. Kini kami berdoa untuk negara kami yang sedang dilanda oleh corona, seperti juga dunia ini. Kami mohon Tuhan tepat pada waktunya, kiranya Engkau menolong sehingga semua gelombang-gelombang yang dunia dan negara kami yang kami hadapi dapat selesai dengan baik. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami berdoa untuk seluruh warga negara Indonesia dan juga seluruh warga jemaat GPB dan khususnya GPB Gloria. Tuhan, Engkau senantiasa lindungi akan kami sekalian dengan berkat dan selamat yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan panggilan persatuan dan kesatuan negara dan bangsa kami. Berikanlah ketentuan, kebaikan dan berkat selamat-Mu sehingga ada kerukunan, ketertiban, keamanan yang baik yang berjalan dalam membangun negara dan bangsa kami. Kini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat Gloria. Tuhan berkati baik Bapak, Ibu, anak-anak dan pemuda-pemudi dalam kehidupan rumah tangga dan juga sekolah dan pekerjaan oleh berkat dan selamat yang daripada Tuhan. Kami serahkan mereka yang bergumul secara khususnya hamba-Mu Bapak Andun di Balikpapan adalah Bapak dari Ibu Putri Peruntu. Tuhan, Engkau senantiasa datang menjamah hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu supaya senantiasa mendapatkan kekuatan, kesehatan yang baik dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk sekitar kami, Tuhan berkati akan kami, supaya kami bersama-sama dengan tetangga kami dan sekitar kami boleh menjalankan akan protokol kesehatan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat sehingga bersama-sama memerangi akan jalannya corona dan pada waktunya dapat berakhir dengan baik pula. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami minggu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan datanglah dan berkatilah akan kami sekalian, sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan pimpinan daripada Tuhan. Akhirnya, ya Tuhan, kami mohon dengarkanlah akan seruan dan doa-doa kami dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan jawab dengan cara Tuhan yang luar biasa yang menolong akan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 289, bait 1 dan ke-9. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat, mari kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya Kristus, sumber hidup yang mencintai kami, saat ini kami mau memberikan persembahan syukur kepadamu. Ajarilah kami bahwa memberi bukan karena berkelebihan, tetapi sebagai wujud mengasihi-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu, karena kami memberikannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur atas kasih sayang-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Saatnya kami akan kembali ke rumah dan keluarga kami. Biarlah ibadah hari ini menjadi bagian hidup dan kami mau terus bersyukur kepadamu serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan selalu melindungi dan menyertai akan kami umat-Mu dalam damai sejahtera Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.